Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, pagi. 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 Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di webinar The Truth About Going Viral, What Works and Why It Matters or Doesn't. Nah, saat ini sudah hampir 50 partisipan yang bergabung. Sebentar lagi kita akan segera memulai webinar ini ya, teman-teman. Oke, Siap. teman-teman nih yang 50 orang ini tuh berasal dari mana aja? Coba boleh ketik di kolom chat dari mana aja nih. Oke, ada dari Banyuwangi, dari Bali. Halo, selamat Kuningan ya hari ini ya Rahina Rajung Kuningan. Ada dari Bandung, Blitar, Surabaya, Gorontalo, Jakarta. Oke. Dari Bekasi. Wow, jauh ya Bekasi. Oh iya, Dari Jember, dari Jogja. Wow, ada dari Kalimantan Utara. Halo, selamat pagi. iya. Dari Banjarmasin, Balikpapan. Wah, ini berarti dari seluruh Indonesia ya pagi ini ya. Mau ikut webinar PPP. Oke, teman-teman. Sebelum acaranya ini aku mulai, aku mau bacain dulu tata tertibnya ya. Tata tertib dari webinar hari ini. Oke, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Semua peserta menggunakan nama sendiri ya, teman-teman, pada identitas Zoom supaya nanti kalau teman-teman dapat hadiah dari YPP, bisa gampang ngeklaimnya ke kami. Berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi pecah. Pada saat pemateri berbicara, mikrofonnya teman-teman supaya di-mute ya. Selama kegiatan virtual, video peserta silakan dinyalakan. Mungkin kalau memang tidak memungkinkan videonya untuk dinyalakan, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika bertanya, wajib dinyalakan ya, teman-teman. Jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, monggo silakan di videonya silakan di-off-kan saja. Ada sesi sharing dan tanya jawab, serta hanya diperkenankan bertanya dengan raise hand lebih dahulu dan menunggu persetujuan host serta mengisi daftar hadir melalui link yang nanti akan di-share di kolom chat ya teman-teman ya. Jadi pastikan mengikuti webinar ini dari awal sampai selesai. Peserta yang berbicara dimintai saran dan pendapat adalah peserta yang ditunjuk nanti oleh baik host maupun narasumber. Sopan dan santun mengikuti webinar sampai selesai. Peserta yang meninggalkan webinar sebelum acara selesai, supaya mengajukan izin di kolom chat ya teman-teman ya. Dan fokus untuk mengikuti webinar. Dan di akhir webinar, seluruh peserta diminta untuk mengisi absensi dan feedback. Peserta yang tidak mengisi absensi dan feedback tidak akan menerima sertifikat dari kami. Oke, teman-teman. Dan terakhir nanti kita akan tutup dengan foto bersama. Oke, jangan lupa ya, teman-teman ya. Untuk mengisi absensi dan pastikan alamat email yang diisi di absensi sama dengan alamat email yang didaftarkan. Oke, teman-teman. Mau melakukan pembayaran sekaligus atau oh gitu ya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kita sebentar lagi sudah mau mulai. Oke, karena sudah jam 10 lewat juga teman-teman, mari kita buka acara webinar ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua pagi ini. Senang sekali saya Kenia Novianti berkesempatan menjadi host dalam webinar The Truth About Going Viral, What Works and Why It Matters or Doesn't, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, sebuah yayasan yang berada di bawah naungan Impact Group, yang didukung penuh oleh stasiun TV, Indosiar, dan SCTV. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan meluncurkan berbagai webinar yang seru, di mana para peserta dapat menimba ilmu dan sharing-sharing hal-hal yang menarik dan bermanfaat, sambil berbuat baik, memberikan dampak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, teman-teman yang hadir nih, bicara mengenai viral. Siapa sih di sini yang kejebak scroll TikTok 3 jam? Aku bilang ke diri sendiri kayak, ini per 5 menit aja nih. Gitu. Selamat datang di dunia konten viral, dunia di mana satu video bisa bikin kamu terkenal dalam semalam
jadi meme nasional. Pasti pernah lihat kan? Pernah nggak sih kita mikir, apa sih sesuatu itu bisa viral apa karena lucu, apa karena relate dengan kita? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar bareng rahasia di balik konten viral, nggak cuma buat dapat likes, tapi bikin impact juga. Karena di balik ketawa, views, share, ada kekuatan buat menyentuh hati, bangun brand, bahkan ubah cara orang untuk mikir. Nah, untuk menjawab itu semua teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Guan Rizky. Halo, selamat pagi Kak Guan. Halo, halo teman-teman. Halo, Terima aku kasih ya, Guyon. Kak Guan sudah bersedia hadir menjadi narasumber webinar kita di tengah-tengah kesibukannya nih, teman-teman. Nah, Kak Guan, ini kan banyak teman-teman nih yang lagi weekend ikut nih webinar ini. Mulai Mm-mm. dari, pokoknya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Merauke itu hari ini ada. Nah, mungkin ada beberapa nih yang sudah familiar dengan Kak Guan, tapi mungkin juga ada yang belum. Nah, saya izin memperkenalkan dulu ya narasumber kita untuk hari ini. Nah, teman-teman, Kak Gun Rizky ini merupakan salah seorang social media manager dari Grab Indonesia. Kenalin nih, Kak Gun ini otak di balik konten-konten Grab yang sering banget nyasar di FYP kamu. Kak Gun itu seorang social media manager di Grab yang udah jago banget ngebaca mood netizen dan ngemasnya jadi konten yang relate banget, mulai dari yang bikin ngakak-ngakak ketawa sampai yang bikin kayak kok ini kita banget ya, kok ini gue banget ya, kayak gitu. Semuanya lewat tangan dingin Kak Guon dan timnya. Nah, nggak heran sih, soalnya Kak Guon ini punya jam terbang tinggi, 7 tahun ngulik dunia agency. Jadi sekarang kayaknya udah kenyang banget nih sama dunia kreatif dan strategi digital. Sekarang hari ini di webinar ini ilmu Kak itu bakal ditumpahin buat bikin Grab jadi salah satu brand paling nyantik dan nempel di kepala kita. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Guon. Oke, thank you Kak Kenia atas perkenalannya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Guwon. Dia biasa dipanggil Guwon juga gitu. Mungkin namanya sedikit agak aneh, tapi nggak apa-apa. Kalau emang lebih nyaman manggil Rizky juga nggak masalah gitu. Cuman dariku biasa dipanggil Guwon gitu sama teman-teman gitu. Tadi Kenia sempat kenalin aku juga gitu. Aku benar-benar pure profesional di bidang digital marketing gitu. Aku sebagai social media manager di Grab Indonesia gitu, ngehandle seluruh services dari Grab gitu. Dan selain itu, aku juga punya pengalaman kurang lebih tadi Kenny juga udah mention 8 tahun di digital agency gitu. Jadi hopefully semua yang ku share di sini itu bisa bermanfaat dan pengennya ada two-way conversation ya, teman-teman. Meaning mungkin nggak semua yang ku share itu um, dalam arti ya bisa kalian sanggah gitu atau kita buka diskusi lebih sehat gitu terkait sama apa yang ku share. Jadi belum tentu yang ku share itu selalu benar, tapi kalau kalian emang punya pendapat beda itu feel free banget untuk angkat tangan kalian, raise hand via Zoom meeting ini dan ya pengennya ini two-way conversation gitu. Gitu perkenalan dariku. Mungkin Kak Faisal boleh di share screen? Oke, jadi tadi dari Kak Kenia juga udah ngebahas sedikit ya terkait sama apa sih yang mau kita bahas di pagi hari ini gitu. Nextnya Kak Faisal. Jadi kita akan ngomongin soal the truth about going viral gitu. What works and why it matters or doesn't gitu. Jadi pengen ngebedah konten-konten viral itu seperti apa dan kenapa konten ini menjadi viral. Dan feel free juga kalau misalkan ada pertanyaan terkait sama materi ini silahkan jam di comment section nanti dari Kak Kenia juga mungkin akan ingetin aku untuk kayak ini ada pertanyaan menarik nih dari kakak A, kakak B, atau ibu A, ibu B. Itu kalau bisa langsung ku jawab. Tapi formatnya aku pengennya sesantai mungkin. Dan di belakang nanti juga ada sesi Q&A ya. Cuman kalau misalkan ada something yang ngeganjel, takutnya nanti, kayaknya lupa deh kalau nunggu Q&A itu feel free aja untuk jump in di kolom komen ya teman-teman. Oke, ku mulai. Nextnya, Kak Faisal.
Oke, jadi aku mulai dengan perkenalan diriku ya. Tadi udah aku sampaikan, namaku Guon Rizky. Aku di sini ya kurang lebih selama 12 tahun berkecimpung di dunia digital gitu. Aku ngehandle bener-bener pure profesional. Aku ngehandle um, mungkin kalau in total itu udah sampai dengan 30 brands lokal maupun global gitu. Dan terakhir dan saat ini aku kerja di Grab Indonesia sebagai social media manager gitu. Itu nextnya, oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, kita mulai dari pada semangat ya teman-teman. Ini ada yang DM aku semangat semangat tapi chatnya direct message. Oke, oke, kita mulai dari aku nggak tahu ini terlalu light atau bahkan heavy gitu. Cuman aku akan bawain se-light mungkin supaya dari teman-teman juga bisa ngerti dan ya kita bisa sama-sama belajar lah. Aku juga akan belajar banyak dari teman-teman gitu. Kita mulai dari chapter pertama, marketing versus branding. Nextnya, Kak Faisal. Nah, marketing versus branding. Ada yang mau coba jawab gak? Apa sih marketing? Apa sih branding gitu? Atau perbedaan keduanya gitu? Cuman kita mungkin mulai dari marketing dulu kali ya. Ada yang mau coba jawab gak ya? Di chat section atau kalau mau open mic itu dipersilakan dengan raise hand atau apa. Nanti Kak Kenny akan pilih siapa yang bisa atau boleh jawab gitu. Siapapun boleh gitu. Cuman Kak Kenny akan coba atur flow-nya supaya nggak tabrakan antara satu teman-teman dan teman-teman lainnya gitu. Ada nggak ya yang mau coba jawab perbedaan marketing versus branding atau ya kita mulai dari marketing dulu deh. Marketing itu apa sih? Branding itu apa sih? Ada yang mau jawab gak ya? Ada yang jawab di kolom komen nih, Kak Guon Oke, nih. aku bacain ya dari Kak Raymond nih, marketing dan branding dua konsep yang saling melengkapi namun memiliki fokus yang beda. Marketing berkaitan dengan strategi atau aktivitas untuk mempromosikan produk, sedangkan branding berfokus pada membentuk identitas nilai yang melekat dalam benak konsumen untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Oke, anything else dari Kak Raymond? Kak Raymond sangat-sangat komprehensif ya jawabannya. Panjang, detail, dan on point gitu. Marketing dari Kak Fajar nih. Marketing adalah suatu proses strategi pemasaran untuk mempromosikan produk. Marketing dari Kak Sopian, marketing adalah mempromosikan sesuatu, branding adalah membangun image. Oke, semuanya betul banget. Nextnya Kak, jadi betul. Marketing itu apa yang pengen kamu bilang di saat ini, dan branding itu apa yang mau audiens kamu tuh ingat mengenai kamu gitu. Oke, nextnya. Nah, kita coba masuk ke study case nih, teman-teman. Teman-teman tadi udah clear banget nih dari Kak Sopian, dari Kak Fajar juga, dari Kak Ratna juga. Ini semuanya benar gitu dari Kak Raymond terkait sama perbedaan marketing sama branding. Jadi intinya tuh in a nutshell, marketing itu ya udah gimana fokus kita terhadap strategi pemasaran gitu. Dan untuk branding, itu gimana caranya brand kita itu nempel di benak konsumen gitu. Nah, aku punya tiga study case nih. Ada Nike, ada Apple, ada Indomie gitu. Kita mulai dari brand Nike. Brand Nike itu contoh marketingnya itu gimana? Boleh ya, tolong di tulis di chat section. Ada nggak ya yang punya ide untuk marketing dari Nike misalkan? Ayo, ada nggak yang punya ide? Ada yang tahu? Salah satu contoh marketing dari Nike. Oke, Kak Raymond juga nih ngomongin nih marketing secara efektif. Oke, just do it. Oke, ini coba coba kita spill ya terkait sama marketing. Boleh di next dulu, Kak. Marketing untuk Nike as simple as.
Ini contoh ya, diskon 40% untuk sepatu lari di weekend ini misalkan. Itu part of marketing yang dikeluarkan sama Nike gitu. Ini formatnya bisa macam-macam ya. Ini nggak melulu diskon 40%, tapi formatnya macam-macam. Ya bisa buy one get one or anything terkait sama jualan gitu. Jadi intinya dari marketing adalah jualan gitu. Nextnya untuk brandingnya. Yes, tadi Kak Raymond juga udah mention terkait sama, oke, yang pengen ditempelin sama Nike ke benak konsumennya adalah ya udah just do it gitu, sesuai motonya mereka. Terus ada empowerment, terus ada sportsmanship gitu, terus juga ada grit gitu. Jadi itu value-value yang pengen Nike tanemin di audiensnya gitu. Dimana, oke, lo kalau punya produk Nike, lo punya value yang sama terhadap produk Nike gitu. Just do it-nya bahwa ya lo punya apa aspirasi untuk jadi semacam atlet seperti di iklan-iklan Nike tadi juga kayak Raymond juga mention terkait sama Michael Jordan atau misalkan LeBron James gitu atau dalam konteks sepak bola itu ada Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador Nike gitu. Itu part branding yang ditonjolin sama Nike di sepanjang Nike tumbuh atau hidup gitu. Jadi part marketingnya itu benar-benar tactical, diskon 40%, buy one get one, or cicilan 0% misalkan ya. Tapi di brandingnya yang pengen ditanemin ke benak konsumen bahwa oke dengan lu pakai produk Nike, lu punya value yang sama nih tentang just do it-nya, tentang ya udah lakuin aja dulu hasilnya belakangan, something like that gitu. Itu terkait sama Nike. Kita move ke um, Apple nih khususnya aku ngambil case tadinya iPhone gitu. Untuk marketingnya ada yang bisa jawab gak? Contoh marketing untuk iPhone itu gimana? Oke, Kak Moya Zima, Apple Think Different. Oke, oke. Ada lagi contoh marketingnya tuh kayak gimana sih? Apple Think Different kan terkait sama brandingnya gitu. Marketingnya contohnya, oke, marketing iPhone teknologi dari Kak Aldimas. Oke, Apple fokusnya ke produk yang sangat inovasi dan branding yang berkelas. Oke, itu masih di level branding semua tuh teman-teman. Ada nggak contoh marketing yang bisa kalian share? Seperti contoh yang Nike di atas. Kalau Nike misalkan diskon 40% untuk semua sepatu running di weekend ini gitu. Untuk Apple atau untuk iPhone, ada nggak sih contoh marketing yang kalian kepikiran gitu? Oke, sambil ku next ya. Nextnya Kak Faisal. Jadi, contoh marketing yang dilakuin sama Apple itu as simple as buy iPhone 16 with 0% installment now gitu. Jadi ya udah, lo beli iPhone 16, kita punya penawaran menarik nih 0% untuk cicilan misalkan atau misalkan oke, lu bundling beli iPhone misalkan dapat AirPods-nya misalkan ya. Nah, itu part of marketing yang dilakuin sama Apple atau iPhone gitu. Nextnya Kak Faisal. Dan untuk brandingnya, betul banget dari teman-teman yang udah di sini, dari Kak Fajar, dari Kak Aldimas, terus juga dari Kak Raymond juga, ini juga on point semua, bahwa yang pengen ditonjolin terkait sama, oke, Apple itu atau iPhone ya udah, innovationnya, aspirational lifestyle-nya. Jadi itu part branding yang pengen ditanemin dari brand, which is dari Apple, itu ke benak konsumennya bahwa dengan lo pakai iPhone, ya lo punya lifestyle yang paling oke gitu, atau ya lo terdepan lah dalam hal inovasi dan yang sebagainya gitu. Oke, kita move ke Indomie. Brand lokal, brand dalam negeri. Marketingnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Marketingnya seperti apa? Oke, marketingnya dari Kak Rizky Ari. Promosi lewat iklan, berbagai program TV unggulan. Betul. Dan ada lagi beli satu kardus Indomie, dapat satu botol cantik. Good point. Itu level marketing yang paling tactical gitu. Oke, membuat inovasi dan sebagainya itu akan di level branding. Marketingnya buy five get one. Oke, sangat on point gitu. Oke, boleh di next Kak Faisal. Oke, marketingnya betul banget. Jadi
Beli 5 gratis satu di Indomaret itu level marketing yang dilakukan sama Indomie misalkan. Atau ya buy one get one. Atau misalkan ya tadi beli 5 Indomie dapat piring, dapat cangkir gitu. Itu part of marketing gitu. Dan untuk part brandingnya tadi juga ada nih yang jawab nih. Nextnya Kak Faisal. Betul. Indomie itu pengen ngasih tahu bahwa oke, dengan lu makan Indomie itu jadi comfort food orang Indonesia gitu. Di berbagai occasion, lo akan makan Indomie gitu. Dan mereka punya tagline juga kan, Indomie seleraku gitu. Di hashtagnya, di sosial media, mereka pakai selera Indonesia gitu. Itu yang pengen ditanamin ke benak konsumen bahwa oke, kalau lo ingat Indonesia, lo ingat makan Indonesia, lo akan ingat Indomie. Dan kalau lo di berbagai occasion lagi bosen lagi apa pengen ngemil dan Indomie adalah jawabannya. Makanya di level branding dia adalah comfort food buat orang Indonesia gitu. Gitu ya teman-teman itu di level marketing sama branding so far lumayan jelas kan ya? Atau ada yang ditanya? Boleh kalau di kolom komen ada yang mau ditanya terkait sama ini. Sambil nextnya Kak Faisal. Nah, ini aku coba breakdown lagi nih. Jadi untuk marketing, tadi teman-teman udah bagus banget jawabannya gitu. Jadi ya udah ini tuh untuk kampanye, untuk campaign ya, campaign brand, terus juga promosi yang emang tactical gitu. Bisa di saat ini aja, bisa periode cuma 1 bulan, bisa periodenya di merchant-merchant tertentu, kayak misalkan Indomie hanya di Indomaret promonya misalkan itu part dari effort marketing dari Indomie gitu. Atau misalkan dalam konteks iPhone bisa beli di Blibli atau bisa beli di iBox gitu. Itu part of marketing efforts dari si iPhone gitu. Terus juga untuk marketing ini benar-benar targetnya jelas banget gitu, spesifik. Mereka tuh ngejar awareness dan juga penjualan gitu. Makanya disebut marketing, terus juga outputnya akan ke sales secara nggak langsung gitu. Dan ya udah, karena ini levelnya marketing, yang dicari juga virality gitu di mana gue ngelakuin campaign terkait sama produk baru Indomie misalkan. Tadi ada yang jawab juga pakai New Jeans gitu, pakai BA. Gimana ini selain level branding yang disasar, gimana dengan adanya New Jeans ini lo bisa 1, 2, 3 kali lipat gitu penjualannya dalam periode tertentu gitu. Itu level marketing gitu. Itu dan kemudian di level branding ini coba aku breakdown lagi ya. Jadi yang dicari adalah persepsi jangka panjang dan Em, tadi juga udah bagus banget jawaban teman-teman. Jadi ngebangun believability gitu, genuinity gitu, trustworthy terkait sama value yang dipunya sama brand tersebut gitu. Jadi si Indomie ini atau si Nike ini atau Apple ini ngebangun trustworthy dari audiens gitu, ngebangun rasa percaya. Value-nya sama nggak nih dengan audiens? Terus audiens yang pakai produk mereka itu akan relate sama nilai-nilai mereka gitu. Kayak Nike dengan Just Do It-nya atau Apple atau iPhone dengan innovation-nya gitu. Begitu juga nilai-nilai ini biasanya tuh harus konsisten gitu. Contohnya kayak Just Do It deh. Just Do It-nya Nike itu dari mereka tahun 80-an, dari tahun 90-an pakai Michael Jordan, itu secara tagline nggak akan berubah gitu sampai saat ini. Udah 40 tahun nggak berubah Just Do It gitu. Atau misalkan Indomie, Indomie seleraku itu dari zaman iklannya kita lihat misalkan teman-teman lihat di tahun 90-an, tahun 2000 atau yang paling baru di 2020 ini, secara tagline tetap sama gitu. Indomie seleraku gitu. Itu em, wait. Jadi em, aku mau nambahin sedikit gitu. Jadi aku simpulin ya. Jadi marketing itu kayak ngomong, ya udah, ayo di sekarang ngomong diskon gitu. Tapi branding itu ngomongnya lebih dalam gitu. Apa yang orang ingat, apa yang orang rasakan terhadap brand yang kalian punya gitu. Bahkan tanpa harus ngomong spesifik gitu. Jadi branding itu pengen nyiptain kesan yang ada gitu terkait sama brandnya gitu. Jadi kayak misalkan Nike boleh diskon sepatu gitu, tapi yang orang ingat dengan Nike itu bukan diskonnya, ya, tapi tagline Just Do It-nya. Itu ya teman-teman. Itu chapter pertama. All good atau ada yang mau ditanya?
Iya, dari Kariski nih soal BA New Jeans ini lebih ke awareness buat pasar global. Betul. Ini untuk level BA New Jeans ini sasarannya ini marketing, bukan untuk branding gitu. Karena ini betul banget buat pasar global, buat nge-guide konsumen baru di level K-pop, K-pop lovers gitu. Gitu. Aku next ya, teman-teman. Boleh Kak Faisal nextnya? Oke. Chapter 2 apa sih definisi viral gitu. Terus gimana sih caranya untuk viral gitu. Nextnya kita mulai dengan definisi dulu. Oke, ada yang mau coba jawab apa sih viral itu menurut kalian gitu? Boleh untuk Boleh untuk fiction fiction. ada untuk yang mau coba jawab apa sih viral itu? Tuh ada Kak Haikal tuh. Boleh Kak Haikal open mic? Boleh Kak Haikal di open mic-nya coba jawab. Oke, Silakan. semuanya perkenalkan nama aku Haikal. Di sini kelihatannya jelas ya. Jelas kok jelas. Jelas ya. Maaf ya, backgroundnya nggak pakai YPP Indosiar apalah gitu. Maaf ya. Jadi aku mau menjelaskan apa itu viral. Jadi viral Jadi ini viral ini adalah dimana gimana dimana ada salah satu bentuk video atau salah satu promosi yang tiba-tiba meningkat. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi viral ini adalah salah satu hal yang cukup trendy. Awalnya nama viral itu tuh berasal dari virus. Nah, dari virus ini mungkin kita bisa bersinonim bahwasanya apa ya kayak viral itu semacam hal yang mudah banget menyebar trendingnya gitu. Kayak contohnya sekarang tuh yang lagi rame-rame kayak orang yang promosi rumah yang kayak gue tunjukin rumah sudah Oh. jadi dan siap huni yang kayak gitu contohnya. Mungkin sebegitu alasan apa itu dimaksud dari viral. Jadi kayak viral itu adalah satu hal yang cukup trendy, satu hal yang cukup menyebar ke seluruh masyarakat. Mulai dari video atau hal yang trending di sosial media. Mungkin segitu aja. Oke, Kak Haikal, makasih banget. Itu jawabannya sangat-sangat on point. Nextnya, nextnya jadi betul viral itu dari kata virus awalnya gitu. Jadi intinya, ya udah konten ini menyebar sangat cepat dari satu orang ke banyak orang lainnya dalam waktu singkat gitu. Dalam konteks ini biasanya tuh emang lewat media sosial gitu. Tadi Kak Faisal on point banget jawabannya, kudos, oke banget gitu. Nextnya Kak Faisal. Dan ini nih indikator kalau konten itu viral gitu. Yang pertama tadi Kak Haikal juga udah nyebut gini. Ini tuh kontennya cepat untuk nyebarnya gitu. Bisa dalam hitungan jam, hari, atau bahkan minggu gitu. Terus kedua, eksponensial. Dalam arti, oke, dari mulai 10 doang yang tahu. 100, 1000, tiba-tiba 10.000, sampai dengan 1 juta, dan seterusnya gitu. Yang ketiga, biasanya konten viral itu organik, teman-teman. Organic means bukan yang di-buying dengan paid media atau ads gitu. Jadi konten viral biasanya ya terciptanya tuh secara organik gitu. Oke, emang relevan sama target audiens, emang ini bikin mereka pengen komen, pengen share itu something yang jadi semacam guideline lah dari konten viral gitu. Terus juga bersifat emosional sama cultural hook ya, teman-teman. Ini so far untuk viral, jadi viral itu bukan sekedar views tinggi yang tadi kayak Kak Haikal bilang tuh udah oke banget. Jadi seberapa cepat atau luas konten ini nyebar gitu. Gitu. Nextnya Kak Faisal. Oke. Nah, ini ku mau masuk ke teori sedikit ya sebelum kita masuk ke study case gitu. Jadi apa sih yang bikin konten itu viral? Nah, biasanya aku di kantor itu ini coba ngebedah nih, apa sih yang membuat konten itu jadi viral gitu. Yang pertama, ini melibatkan emosi dari audiens gitu. Entah itu bikin happy, bikin seneng, bikin sedih gitu, atau bahkan
ya bikin nangis sampai bikin marah gitu. Ini elemen yang salah satunya harus dipunya sama konten yang viral, emotionally charged gitu. Gimana ini melibatkan emosional dari audiensnya. Yang kedua, relatable. Jadi pas kalian ngelihat konten ini, itu kalian udah punya feel, anjir ini gue banget lagi. Pas banget lagi sama kehidupan gue, pas banget lagi sama masa kecil gue. Jadi bener-bener relevan gitu, sesuai sama kondisi audiens. Makanya ini salah satu um, blueprints lah kalau konten ini tuh viral. Yang ketiga, ini bikin orang tuh pengen komen gitu. Jadi pengen nge-sharing juga terkait sama kontennya. Misalkan ya sekedar komen bagus banget, bikin sedih, atau nge-tag temennya. Ini part blueprints yang harus dipunya sama konten viral, yaitu conversation worthy. Yang keempat, ada hook atau ada surprising element di kontennya gitu. Entah itu plot twistnya, atau misalkan ada something yang nggak terduga di end of video gitu. Itu something yang salah satunya harus dipunya sama konten yang viral. Kemudian ada nomor 5 nih, ada FOMO, fear of missing out gitu, atau ya dia nggak mau ketinggalan gitu, emang ada trendsnya, emang ada momennya, dan itu bisa jadi viral gitu. Jadi konten yang viral itu, ini yang aku note juga ya teman-teman ya, itu bukan konten yang paling bagus atau estetik, tapi konten yang bikin kita ngerasa something gitu. Kita bisa jadi ketawa ngakak, kita bisa jadi kesel, atau yang tadi aku mention gitu, kita bisa mikir, anjir nih konten gue banget gitu. Itu something yang bikin konten itu viral, bukan konten yang estetik, cakep gitu. Itu bisa jadi viral, tapi kalau nggak ada elemen-elemen yang ini gue banget, ini relatable, ini conversation worthy, itu akan sangat sulit konten tersebut viral gitu. Itu. Nih aku mau baca chat section juga dari Kak Rizky, waktu Fabrizio Romano buat promosi perpanjangan hak siar Liga Inggris juga viral di kalangan penggemar sepak bola. Betul. Aku juga aware di Twitter itu langsung pada komen, banyak banget yang kebelah komennya tuh, kalau nggak salah komennya banyak yang bilang, ah ini platform jelek nih untuk nonton Liga Inggris, something like that gitu. Cuman ada juga yang mereka tuh jadi semacam ambasador gitu. Enggak kok, kalau dibandingin sama platform lain, ini udah sangat worth it untuk kita subscribe dan nonton Liga Inggris. Itu aku very aware, konten itu viral, itu benar banget Kak Rizky. Terima kasih gitu. Terus juga ada satu konten viral sampai dengan 750.000 views soal Indonesia Bahrain. Ini Kak Fatul yang bikin, itu juga oke banget gitu. Terus juga Kak Fatul juga bukannya brand pengen view-nya tinggi. Betul banget. Itu jadi salah satu tujuan utama gitu. Bukan tujuan utama ya. Jadi salah satu tujuan dari brand, ya mereka pengen brandnya tersebar salah satunya dengan konten viral gitu. Indikasi konten viral apa? Salah satunya adalah dengan views yang tinggi gitu. Terus juga ada yang nanya nih dari Kak Gindoif ya. Gimana kalau viral karena kontroversial dan poin negatif? Itu akan aku bahas di next chapter. Cuman pertanyaannya menarik, nanti akan aku bahas juga gitu. Itu oke. Lanjut Kak Faisal. Oke, jadi poinnya mereka tuh bukan, audiens itu nggak nge-share terkait sama kontennya, tapi mereka nge-share terkait sama feeling yang dipunya sama si konten gitu. That's why ada 5 emotional triggers kenapa konten-konten itu bisa jadi viral. Next Kak Faisal, kita masuk ke chapter 3. Ini beberapa example dari viral moments ya, teman-teman. Next Kak Faisal. Oke, ini ada beberapa contoh konten viral yang coba aku bawa ke sini. Nanti aku coba pengen kalian nebak nih dari konten viral ini kenapa bisa viral ya? Apakah karena emotionally charged, relatable, atau ya ini ngundang conversation, atau ya ini surprising, atau ini ada FOMO effect atau moment aware gitu. Boleh di next Kak Faisal? Coba play.
we're going to be serious about the Lord's business. That's it. So looking at it, bro, we got to go ahead and get in at least 10,000. Ya, Faisal. Oke, ini ku coba ceritain sedikit ya. Ini juga teman-teman beberapa juga udah pada bisa nebak, maksudnya bukan bisa nebak ya, dalam arti aware terkait sama konten viral ini. Jadi ini konten viralnya aku ceritain aku ceritain secara ringkas. Jadi ini produk mineral sparkling water gitu. Jadi brandnya Saratoga gitu di US. Dan mereka pakai brand ambassador itu ex-atlet dan sekarang jadi konten kreator gym gitu. Kenapa kontennya bisa viral? Ya itu banyak banget elemen of surprise-nya gitu. Kayak misalkan tiba-tiba si brand ambassador ini celupin mukanya ke dalam airnya atau tiba-tiba ada part dia makan pisang tapi kulitnya buat buat bikin wajahnya jadi kinclong gitu atau misalkan ya itu dia part dia mulai bangun tidur dari jam 3 pagi terus tidur lagi jam 7 malam itu semuanya elemen yang bikin kontennya viral gitu bahkan tadi juga disebut sama em, Kak Rizal ya banyak yang parodiin gitu bahkan yang parodiin tuh bukan di level konten kreator biasa ya tapi di level kayak misalkan Lionel Messi itu juga parodiin konten ini. Jadi um, Mr. Beast itu parodiin konten ini juga gitu. Jadi banyak yang ikut ombak untuk dapat fame dari konten ini juga gitu. Nah, kemudian dari 5 elemen ini kenapa bisa viral? Ada yang nebak gak? Ini memenuhi unsur apa aja? Jadi ada emotional charge-nya kah, relatable-nya kah, conversation worthy kah, surprising-nya kah, atau FOMO atau momen aware-nya kah? Oke, kita coba dari yang pertama, emotionally charged. Ini bikin audiens ngerasa apa sih? Ini ngerasa, ini checklist gak ya? Coba Kak Faisal boleh di next. Ini checklist yang nomor 1. Karena bikin audiensnya tuh terhibur gitu. Dengan banyaknya elemen of surprise dari konten ini. Kayak tadi tiba-tiba celupin muka ke dalam air berisi es batu. Atau tiba-tiba makan pisang tapi kulitnya buat ngusap wajah. Ini di part emotionally charged. Ini checklist. Untuk relatable, nextnya Kak Faisal. Relatable ternyata nggak checklist. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh nggak relate sama kehidupan banyak orang gitu. Karena ya udah ini menghibur aja gitu. Cuman relatable, aku bilang ini nggak relatable gitu. Jadi part relatable-nya sebenarnya silang. Terus conversation worthy ini sangat-sangat ngedrive conversation gitu. Banyak banget yang komen. Ini bahkan aku juga screenshot beberapa matriksnya gitu. Viewsnya sampai dengan 165 juta gitu di Instagram, di TikTok 110 juta untuk satu video ini aja gitu. Terus likes-nya itu sampai dengan 5 juta gitu. Terus juga komennya sampai dengan 20.000. 200.000 sorry. Ini gimana nggak conversation worthy gitu. Jadi yang ketiga ini checklist. Nextnya Kak Faisal. Yang keempat checklist juga karena banyak banget elemen of surprise tadi. Kayak tiba-tiba dia masukin mukanya ke dalam air berisi es batu atau yang tadi pakai kulit pisang untuk usap-usap mukanya. Itu elemen of surprise yang bikin video ini juga viral gitu. Terus ada part FOMO atau moment aware-nya nggak ya? Checklist, ini checklist juga. Kenapa? Karena gaya hidup sehat ini juga lagi trends di beragam belahan dunia gitu. Terus saat si
influencer ini atau brand ambassador ini ngelakuin gaya hidup sehat versi dia, ya ini banyak orang yang ngerasa, oh iya nih momennya emang lagi hidup sehat nih dan ini salah satu cerminan hidup sehat gitu. Gimana dia bangun pagi, gimana dia olahraga, gimana dia tetap kerja juga walaupun sebentar ya. Baik lagi, ini part of content, nggak semuanya real, tapi ini elemen of yang bikin si konten ini viral. Ada 4 elemen dari 5 elemen tuh checklist gitu. Sebentar aku sambil baca-baca kolom komennya. Oke, pengalaman saya viral meraih slogan saya. Oke, Kak Sarifudin. Terus, oke, nextnya Kak Faisal. Kita masuk ke contoh kedua. Coba boleh di play? Udah gue bilangin, udah gue kasih tahu berapa kali gue ngomong sama dia, jangan naik gitu. Jangan naik gitu. Oh begitu ya beli, tas kerjo beli, tas kerjo. Nah gimana tuh kabarnya beli? Ayam betutu enak beli, ayam betutu. Nasi babi jagung beli, nasi babi beli, beli.com beli. Di next lagi Kak. Diulang lagi sorry. Di play lagi. Udah gue bilangin, udah gue kasih tahu berapa kali gue ngomong sama dia, jangan naik gitu. Jangan naik gitu. Oh begitu ya beli, tas kerjo beli, tas kerjo. Nah gimana tuh kabarnya beli? Ayam betutu. Oke, ini kontennya bukan konten ini aja sebenarnya ini secara trends ini lumayan viral gitu. Apa sih yang bikin ini viral dari 5 elemen ini? Ada yang bisa nebak gak? Oke, relatable, setuju banget. Banyak banget dari beragam daerah bikin konten ini gitu. Misalkan dia punya background sebagai orang Sunda, tiba-tiba ada logat Sunda di akhir video, atau ada logat Bali seperti di video ini gitu. Bener sangat-sangat relatable buat audiens gitu. Misalkan ya kalian backgroundnya orang Sunda gitu, dan kalian merantau ke Jakarta, dan saat meeting ya kalian pakai ya bahasa lu gue atau apa, tapi keselip nih logat Sunda kalian gitu. Ini konten ya sangat-sangat relatable buat banyak audiens gitu. Coba kita checklist Kak Faisal untuk emosionalnya checklist gak ya? Udah gue bilangin, udah Bukan gue kasih checklist tahu berapa. gitu. Karena bikin orang ini terhibur gitu bahwa konten ini wah iya lagi bikin gua happy dengan nontonnya, terus di belakangnya ada semacam back soundnya juga yang bikin makin najemin terkait sama konten ini. Terus relatable. Nextnya Kak Faisal, udah pasti ini teman-teman semua udah jawab terkait sama relatable karena ini sangat-sangat relatable buat audiens gitu. Nextnya Kak Faisal, ini juga conversation worthy gitu. Dimana semua tuh ngomongin di kolom komennya rame, di chat apa di chat sectionnya rame juga terkait sama konten ini gitu. Dan yang ya untuk yang part surprising, Kak Faisal, ini juga checklist. Karena tadi kalian ini udah ngomong tertata di depan pakai bahasa Indonesia, lalala, tapi tiba-tiba di belakang karena kalian punya background Sunda, background Bali, background Jawa, kalian kelihatanlah logat aslinya. Jadi ini part of hook dari video yang bikin oke, kayaknya ini emang surprising gitu terkait sama konten ini gitu. Dan yang terakhir itu terkait sama FOMO atau moment aware, ini nggak aku checklist. Kenapa? Karena ini tuh kalau menurut aku, ini boleh ya teman-teman beda pendapat ya. Ini tuh bukan something yang based on moment atau apa gitu. Ini bukan something yang kalian tuh oke ada trends lagu atau trends apa tapi ini based on benar-benar keresahan gitu dimana dari momen yang kelihatannya simpel itu banyak orang relate gitu terkait sama konten ini jadi dari eh, konten yang viral ini aku bisa bilang dia memenuhi 4 checklist dari 5 yang sudah ku present sebelumnya gitu. Nextnya Kak Faisal. Oke, ini aku bawa contoh ketiga. Anyar tentrem adem ayam Bumi Surakarta lereng lawu. Oke, ini kalian aware sama trendsnya? Jadi trendsnya tuh sesimpel gue bosen, terus coba dong ceritain mengenai yang gue nggak tahu di chat section as simple as that gitu.
dia nggak nge-trigger terkait sama relatability gitu. Makanya di sini emotional charge itu nggak aku checklist karena ya udah konten ini yang menghibur aja gitu, bukan something yang bikin sedih, bikin senang, bikin happy banget, tapi lebih ke bisa lagi kayak gini gitu. Jadi as simple as that, relatable. Aku juga nggak mikir ini konten yang relatable gitu. Tapi balik lagi, tadi ada yang nge-stitch atau apa, tapi bukan karena relatable, karena mereka pengen ngasih tahu something yang unik gitu. Kayak misalkan, oke ternyata Hitler meninggalnya di Garut misalkan ya. Itu kan something yang pengen mereka share dengan nge-stitch konten ini. Karena konten ini sebenarnya simple banget. Mereka cuma pakai copy. Aku lagi bosen nih. Tolong ceritain fakta sejarah yang aku belum tahu gitu. Hal-hal lucu jadinya memancing banyak conversation terkait sama konten ini. Nextnya Kak Faisal. Ini juga teman-teman udah mention ini bahwa ini tuh nge-trigger conversation gitu. Karena tadi ini kan bikin dia dari kreatornya tuh pengen nge-invite audiens untuk kayak ceritain gue dong fakta sejarah yang gue belum tahu gitu. Dan ya udah, ini conversationnya akan sangat ngegulung gitu. Jadi di part conversation worthy ini aku checklist gitu. Dan untuk surprising atau FOMO atau moment aware ini nggak aku checklist karena aku rasa ini nggak surprising at all, nggak ada hook apa-apa di videonya, benar-benar the power of copy gitu. Dan untuk FOMO atau moment aware ini nggak aku checklist juga karena rasa-rasanya tapi boleh beda ya karena teman-teman kayak dari Kak Farhan ini bilang ada FOMO-nya, ada apanya itu juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau menurut aku ini nggak manfaatin trends atau FOMO apa-apa gitu. Jadi emang bener-bener oke, ini kopinya ngehook, kopi itu headline yang ngehook dan itu memancing audiens untuk nge-build conversation di akun si kreator gitu. Betul, Kak Gindoy. Jadi 5 elemen ini nggak mesti terpenuhi semua gitu. Jadi ada satu elemen tapi dia benar-benar bisa ngehook conversation sampai segitunya, itu bisa jadi viral juga gitu. Jadi secara best practice atau guideline ya, itu ada 5 ini dan hanya satu aja yang memenuhi, tapi itu strong enough, itu bisa bikin konten ini viral. Betul banget gitu. Kita coba masuk ke contoh keempat. Boleh next ya, Kak Faisal? Oke, boleh di play? Ini simple banget kontennya. Bukan karena make up di wajahmu atau lipstick merah itu. Oke, ini simple banget kontennya. Ini lucu banget. Jadi, pap saat HTS-an atau saat gebetan, saat masih jadi gebetan, sama pas sudah jadi pacaran. Ini simple banget kan? Jadi pap sebelum jadian itu, quote and quote, itu ya papnya cantik, pose dulu, atau kayak misalkan mungkin dia take 3 sampai 5 kali, baru yang paling cakep itu dikirim ke gebetannya gitu. Tapi pas sudah pacaran, karena udah jadian ya, atau dalam konteks udah jadi suami istri, ya udah papnya seadanya gitu karena ya udah nggak ada ekspektasi, nggak ada apa, ya udah pap tinggal pap, aku lagi di sini, aku lagi di sini gitu. Ini viral banget kontennya. Terus temen-temen juga banyak yang jawab bagus banget nih. Ini FOMO, moment aware, ini relatable, ini conversation worthy, surprising juga, FOMO effect juga. Boleh Kak Faisal di next? Di next lagi Kak Faisal? Sampai 5 kali. Yap, di konten ini aku ngechecklist semuanya. Betul. Oke, konten kayak gini juga sering nongol di komunitas Wota dari hasil editing. Iya kan? Jadi emang ini banyak banget konten-kontennya gitu. Jadi konten ini ku checklist 5-5-nya gitu. Dia bikin pas ngelihat konten ini bikin kita senyum karena iya lagi. Terus ada part relatable-nya, ada part iya lagi gue banget lagi. Dimana ya pas masih gebetan itu papnya pap yang cantik setelah apa jadian atau jadi pasangan gitu ya udah pap emang lagi di mana gitu.
Ini juga conversation worthy, terus juga ada surprisingnya, karena kan ini mengandung premis dan juga hook ya di belakang ya atau punchline gitu. Premisnya ya udah, papnya waktu HTS gitu, ternyata pas waktu pacarannya papnya itu bertolak belakang gitu. Itu ada part premis dan juga punchline, terus juga ada FOMO sama momen aware gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Surya. Contohnya emang akun-akun yang udah punya base followers yang banyak, terus kalau akun perusahaan yang masih baru, beda sama akun personal yang random tuh gimana? Secara format sama, tapi memang betul secara base audience mereka belum punya gitu. Tapi kalau dari case yang ditanyain Kak Surya, gimana caranya akun brand yang baru mulai, yang belum punya base followers, ini bisa terus relate sama audiens ya, ya udah konsisten aja bikin konten terus gitu. Ada tren siapa, ikutin, ada tren siapa, ikutin, ada tren siapa, ikutin gitu. Jadi yang paling penting itu ya udah di mana persistensi atau konsisten dalam bikin konten. Itu best practice yang paling utama, yang paling awal. Sisanya ngelakuin di level brandingan, ngelakuin di level oke ini sesuai sama target audiens gue atau enggak gitu. Itu gitu. Oke. Terus tadi gampang lupa kalau konten kayak gini. Betul, karena ini secara trends akan berputar cepat gitu. Trends-trends kayak gini akan digantikan sama trends lainnya. Dan itu happens di semua trends. Gak ada trends yang benar-benar akan bertahan. Misalkan ya, dalam waktu satu tahun atau 1 bulan aja susah gitu. Jadi emang itu gimana caranya kita sebagai brand gitu, gitu selalu adapt sama trends-trends terbaru gitu. Jadi emang nggak ada trends yang evergreen sepanjang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu jarang banget, apalagi selama 1 tahun. That's why kita harus adapt terus sama trends dan balik lagi nanti aku bahas juga part viral ini jangan sampai hanya ini tuh short term marketing gitu. Jangan sampai kita lupa di part brandingannya. Nanti akan aku bahas juga di next chapter gitu. Oke, ku masuk ke example berikutnya. Boleh, Kak Faisal? Oke, boleh di play? Memang cocok bisa datang ke rumah. Stecus, telan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang layu. Oke, kalau yang ini? Oke, betul. Ini lagunya emang viral. Oke, ada yang FOMO juga, betul, karena lagunya viral. Oke, aku next dulu, next ya, Kak Faisal. Yang pertama, Memang cocok. ini betul, ini emotionally charged. Ini bikin kita tuh pas ngeliatnya happy gitu. Terlepas dari Luna Maya-nya, tapi lagu ini pun secara konten TikToknya itu lumayan viral dan tonalitinya tuh bikin happy gitu. Jadi emotionally charge-nya aku checklist. Relatable-nya no, nggak aku checklist. Next-nya conversation worthy aku checklist. Kenapa relatable nggak aku checklist? Ada yang bisa jawab gak ya? Atau ada yang punya pendapat kenapa ini nggak aku checklist relatable-nya? Yap, mungkin aku sekarang jawab ya kali ya. Betul kan tiap orang beda-beda gitu. Maksudnya ini tuh emang fun enough aja tapi nggak bikin pas orang lihat konten TikTok dengan lagu ini nggak akan bikin mereka bilang iya lagi gue banget gitu. Ya gue banget apaan? Ini kan cuma lagu yang emang fun gitu. That's why di part relatable itu nggak aku checklist. Terus nextnya Kak Faisal di part surprising sebenarnya ini juga nggak aku checklist kalau dalam konteks lagunya. Tapi dalam konteks video ini ada part premis dan juga punchline gitu. Premisnya Luna Maya ngeliat ke podcasternya gitu. Tapi punchline-nya di ending yang ngeliatnya ke pacarnya gitu. Jadi ada part hook yang bikin video ini makin viral. Terus juga ada FOMO sama momen aware tentu karena lagunya sangat viral dan diikutin sama beragam kreator termasuk Luna Maya. Nextnya Kak Faisal dan ini aku checklist. Betul, karena nggak banyak yang dialami orang-orang, nggak sama yang dirasakan setiap orang, jadi emang ini nggak relatable.
Betul, setup punchline ini apa teknik paling umum dalam stand up komedi ya terutama ya. Jadi ada premis dulu, dan ya kita patahin ekspektasi lewat punchline atau lewat hook gitu. Gitu, dan aku masuk ke contoh terakhir. Nextnya, Kak Faisal. Oke, ini konten yang ku dan timku punya sebenarnya. Oke, boleh diklik. Boleh diulang Kak Faisal, tadi sempat nge-lag di depan. Oke, bagus. Ada yang tahu tren ini apa? Velocity ya, teman-teman. Betul, nggak Velocity, nggak gaul. Waktu zamannya bulan puasa tuh nggak bukber, nggak Velocity, atau nggak lebaran, nggak Velocity gitu. Ini kebetulan aku sama timku emang lagi ada buka puasa bersama sama Reval, dan kami bikin konten ini gitu. Jadi ini lumayan FYP pada saat itu, viewsnya total 6,5 juta, tentu organik gitu. Yang komen sampai 800, terus likes-nya sampai dengan 150.000, yang save itu 11.000, terus yang share itu sampai dengan 20.000. Jadi ini waktu itu FYP juga. Ini boleh kalian juga udah sebut di sini beberapa hal yang bikin konten ini viral. Boleh di next, Kak Faisal. Yang pertama tentu emotionally charged. Ini seperti konten statue-statue tadi ya. Ini musiknya, ini videonya bikin semuanya fun gitu pas ngedenger gitu. Terus ini relatable enough. Tentu ini nggak relatable gitu sama statue-statue. Maksudnya biasa aja gitu. Maksudnya ini bukan semacam konten yang menggugah. Oke, ini konten gue banget gitu. Ini konten based on pengalaman gue. Ini bukan suatu konten yang menggugah gitu. Jadi di part relatable, aku nggak checklist. Di part conversion worthy, nextnya Kak Faisal, aku checklist. Karena yaitu konvonya pun rame gitu. Nggak Velocity, nggak bukber, Velocity bukan budaya kami, Velocity bukan budaya kita, nggak Velocity nggak hidup gitu. Jadi part-part ini tuh ya bikin conversasinya um, worthy gitu. Terus apakah ini ada premise dan punchline? To be honest, aku nggak checklist part surprising or novel ini ya. Karena ini dari awal sampai akhir tuh ketebak gitu. Ya udah, musik, joget Velocity, di belakang as simple as di slow mo gitu. Jadi untuk part surprising atau novel ini nggak aku checklist. Next Kak Faisal, yang part FOMO atau moment aware ini tentu aku checklist karena ini based on trends ya. Semua lagi trends Velocity, dan ya semua pakai ini sebagai sebagai kontennya gitu. Itu nextnya Kak Faisal, ini satu contoh terakhir. Tapi ini dalam konteks brand ya. Nextnya, ada yang tahu ini postingan apa atau pernah keterpa nggak terkait sama ini? Asisten cari asisten. Sustrini cari asisten. Harus banget bisa jagain Rayanza, standby 24 jam. Ini tahu nggak? Atau kalian pernah keterpa nggak terkait sama konten ini gitu? Ini kontennya 2023, ada yang bisa nebak nggak? Ini dari akun siapa gitu? Atau dari artis siapa gitu? Tahu nggak? Betul, dari Raffi Ahmad, betul. Ini konten tahun 2023. Ini asisten cari asisten. Em, dan setelah konten ini viral, konten ini sangat-sangat viral, teman-teman. Kenapa? Karena tahu nggak yang komen di postingan ini ada berapa banyak? 300.000 komen. Ini aku sebagai marketers ini ngelihatnya juga sebagai ini salah satu campaign brand paling viral di Indonesia gitu. Dalam konteks brand ya. Karena ini komennya sampai dengan 300.000 orang, dan banyak orang yang relate terkait sama ini gitu. Bukan relate ya, maksudnya kayak ada efek wow gitu. Anjir, asistennya Raffi nyari asisten
gitu. Jadi udah asisten tapi dia nyari asisten gitu. Ini bikin campaign ini wow. Terus nextnya Kak Faisal. Betul Kak Haikal. Ini baru pengen ku tanya, ada yang bisa nebak gak brand apa? Tapi Kak Haikal udah langsung bisa nebak. Ini kontennya Lifebuoy. Betul banget. Jadi setelah nyari asisten, postingan berikutnya, asistennya udah ketemu nih. Ternyata ini tuh kontennya Lifebuoy atau ya kolaborasi antara Lifebuoy sama Raffi Ahmad. Dan ini kontennya meledak di mana-mana. Em, Kemudian aku mau coba checklist nih teman-teman. Dari konten ini, kira-kira dari 5 elemen ini, mana yang emotional charge kah, relatable kah, conversation kah, surprising kah, FOMO atau moment aware kah, mana yang menurut kalian ini di checklist gitu. Betul banget ada part surprisingnya gitu. Terus part emotionally charge-nya juga oke gitu. Nextnya Kak Faisal, pertama emotionally charge ini aku checklist. Kenapa? Karena bayangin 300.000 komen itu langsung kayak Raffi, gue aja sih yang jadi asistennya Susrini atau apa gitu. Mereka tuh apa ya? Emosionalnya tuh diacak-acak gitu. Ada yang happy ngeliat konten ini, ada yang kayak miris. Aduh, asistennya Raffi aja punya asisten. Kok gue hidup gue gini-gini aja misalkan ya. Itu emosionalnya tuh bercampur gitu. Ada yang happy, ada yang sedih, ada yang miris, ada yang bercanda. Jadi ini diacak-acak semua. Jadi ini super keren gitu. Untuk relatable, untuk biasa gak aku checklist karena kayaknya yang relatable dengan kehidupan Raffi Ahmad ya sedikit lah ya sebagai Sultan Andara gitu. Jadi relatable nggak aku checklist. Cuman di part conversation ini aku checklist tentu 300.000 komen di postingan pertama itu komen paling banyak dalam sejarah brand Indonesia gitu. Terus nextnya Kak Faisal di part surprising ini juga aku checklist karena tadi ada part premis dan ada punchline gitu. Premisnya Sesrini mencari asisten, punchline-nya ternyata asistennya udah dapet yaitu sabun Lifebuoy gitu. Ini super cool terkait sama brand campaign. Terus FOMO sama moment aware juga dapat gitu. Jadi kalau kukulik ini insight-nya tuh simple gitu sebenarnya. Audiens ngelihat konten Raffi Ahmad merasa wah Raffi ini sultan nih. Sedangkan kami tuh para rakyat biasa ngelihatnya dan dengan konten ini makin dibuat lebar tuh jurangnya antara Sultan sama si warga-warga biasa ini, which is kita yang ikutan di sini gitu. Ini bikin mereka makin ngerasa FOMO dan momennya tuh makin aware gitu. Anjir si Raffi aja asistennya punya asisten, gue kok gini-gini aja, something like that gitu. Cuman ini ngadu-ngadu emosional sehingga konten ini lumayan viral pada masanya di 2023. Betul, betul banget Kak Rizal. Kontennya simpel banget, cuman copy doang. Ini kayak bener-bener lowongan kerjaan biasa gitu. Tapi ada unsur brandnya gitu, warna merahnya, visual, tulisan putih. Itu on point banget Kak Rizal. Kak Rizal punya apa nih? Punya bakat jadi digital marketers juga nih untuk bisa ngegali insight gitu. Betul, ternyata yang dicari bukan orang. Bahkan secara punchline itu bukan formatnya kurang tepat gitu, tapi lebih ke yang di yang dicari itu udah ketemu yaitu sabun Lifebuoy gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Kita masuk ke chapter keempat. Oke, next ya. Kita masuk ke chapter keempat, the role of social media platform gitu. Next ya, Kak Faisal. Oke, ini sudah mulai um, teori nih. Nextnya Kak Faisal. Jadi virality itu bukan sekedar konten, tapi it's all about the container gitu, atau tempatnya gitu. Nextnya Kak Faisal. Jadi ini sebenarnya sesimpel um, algoritma distribusi. Tentu kalau kalian nanti jadi digital marketers, ini akan lebih kompleks dari ini. Tapi ini kubuka dengan kulitnya dulu ya. Jadi konten distribusi ini sesimpel platform itu ngedistribute konten-kontennya ke audiens lebih kecil. Dan kalau dari audiens yang kecil itu kontennya kemakan, ini akan disebar ke audiens yang lebih luas. Itu semua platform akan main di level itu gitu.
Jadi ini basic principle untuk platform itu ngedistribute konten dari audiens kecil. Oke, misalkan aku nih sebagai mesin Instagram nih atau mesin TikTok nih. Misalkan siapa Kak Rizal bikin konten gitu. Aku sebagai mesin yang ngeset algoritma itu aku akan nyebarin konten ini ke 10 orang pertama deh atau bahkan 100 orang pertama deh. Nah, dari 100 ini ternyata yang engage untuk ikut kontennya, engage itu belum tentu hanya likes atau komen tapi nonton deh kontennya sampai setengah gitu, setengah lebih. Itu secara algoritma saat si platform itu ngelihat, oke kontennya ini banyak banget yang engage ya, dan konten ini akan disebar ke platform yang lebih luas gitu. Itu basic principle yang pertama terkait sama konten viral. Itu itu didistribusi dari konten dari audiens yang lebih kecil ke audiens yang lebih besar. Jadi kalau audiens yang lebih kecil itu udah engage, itu akan disebar ke audiens yang lebih besar, 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 besar sampai dengan konten itu viral. Gitu. Dan yang kedua, konten viral itu sering banget bukan dari akun besar, tapi dari performa engagement awal. That's why ini untuk ngelengkapin pointers pertama yang aku sebut tadi. Betul, akun besar itu menentukan dia punya base followers di awal gitu. Tapi contohnya kayak tadi akun Velocity gitu, yang mendapat 6,5 juta views. Dengan dapat 6,5 juta views, kalian tahu nggak? Si akun ini, akun temanku ini, pas upload konten ini followersnya berapa? Dia cuma punya followers 1.000. Tapi karena kontennya ini memenuhi beberapa basic principle tadi, ya akhirnya tembus sampai dengan 6,5 juta views secara organik gitu. Itu jadi virality ini nggak cuman mengenai soal konten, tapi di mana konten itu ada. Dan di mana konten itu ada algoritma distribusinya gitu. Dari mulai ke audiens kecil ke audiens besar. Terus ini bukan melulu soal akun besar, tapi dari performa engagement di awal gitu. Nextnya Kak Faisal. Nah ini juga apa ya? Ini ya teoritis lah ya. Tapi ini nggak terlalu baku, tapi bisa jadi panduan awal lah. Ini semacam platform cheat code gitu. Jadi ada TikTok, IG, Twitter, YouTube gitu. Format favoritnya apa sih? Terus secara culture dia tuh apa sih? Algoritma kuncinya tuh apa sih? Cuman balik lagi, ini semacam guideline utama aja, best practice. Tapi tentu konten viral banyak banget anomali dalam konteks platform cheat code ini gitu. Bisa jadi IG karena secara algoritma udah mulai ngikutin TikTok, banyak banget konten random juga di IG yang jadi trending atau jadi viral gitu. Nggak melulu konten yang emang visual base menarik gitu. Oke, kita masuk ke chapter 5. Nextnya Kak Faisal. Oke, sebelum kita masuk ke chapter 5, teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Oke, ini di kolom komen. Oke, kalau konten viral, maraton gimana? Oke, aku juga fully aware konten ini. Kalau terkait sama Arab, kalau menurutku sebagai marketers, ini emang the power of Arabnya gitu. Kenapa? Karena dia punya audiens yang sangat amat loyal. Meaning audiensnya akan ngikutin kemana si Arab itu pergi gitu. Meaning Arab punya konten live streaming maraton ini gitu. Mereka akan willing untuk ikut ke sana. Dan di sana conversationnya sangat terbuka karena ya Arab as a person, as a KOL juga lumayan. Pertama ya tentu influential juga. Terus yang kedua lumayan genuine gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa oke, konten maraton Arab ini yang viral di short YouTube atau viral di berbagai platform lainnya, ya emang the power of Arabnya dan audiensnya yang emang loyal gitu. Tapi secara format konten, ini bukan something konten yang baru gitu. Tapi ya secara platform, Arab itu ya bisa dibilang dia adalah platform itu sendiri gitu. Gitu. Oke, aku next dulu kali ya. Nanti ada sesi Q&A di belakang. Oke, chapter 5-nya the mitos terkait sama viral apakah itu sukses? Next ya, Kak. Wait. Nextnya lagi, Kak.
Oke, jadi ini tadi sempat dibahas juga sama teman-teman di awal nih. Viral tuh nggak melulu sukses gitu atau sustainable sukses alias sukses yang panjang gitu. Kalian tuh teman-teman juga udah bahas gitu. Viral itu ya jangkanya jangka pendek, nggak mungkin ada virality yang jangkanya panjang gitu. Dan tentu karena jangka pendek ini nggak akan bikin sukses secara sustainable gitu, secara berkepanjangan, secara berkelanjutan gitu. Jadi viral content itu akan leads untuk spike in attention, tapi bukan growth, engagement, atau bahkan revenue. Karena itu lain soal lagi gitu. Nextnya Kak Faisal, aku coba bedah lagi nih teman-teman dari short term benefit terkait sama viral. Next Kak Faisal. Dan long term concernnya terkait sama virality ini. Yang short termnya itu tentu exposure yang cepat, brand awareness yang meningkat, atau momentum untuk jualan gitu. Dengan viral, kalian punya audiens baru untuk jualan produk kalian, atau exposure makin cepat, orang makin kenal sama brand kalian. Tapi untuk long term concernnya, next Kak Faisal. Tentu banyak hal yang bisa nggak kekontrol dari virality ini. Tadi ku ingat ada yang nulis di chat section juga terkait sama backlash ya, atau umpan balik yang negatif gitu atau kontroversial terkait sama viralnya gitu. Baik lagi, nyari viral tuh yang ngelakuin sesuatu hal yang kontroversial itu potensi viralnya bisa lebih banyak dibandingin ngelakuin sesuatu yang biasa, quote and quote. Tapi kan itu jadi sesuatu yang nggak kekontrol, juga banyak backlash, itu impactnya ke brand juga jadi jelek gitu. Secara jangka pendek, oke brandnya punya nama, tapi secara jangka panjang, secara branding, ya brand itu nggak akan dipilih karena secara kontennya ternyata ya kontennya kontroversial, misalkan seperti itu. Tentu long term concernnya ya nggak sustain, nggak berkelanjutan, sama nggak bikin audiensnya loyal gitu, nggak bikin branding yang sekuat misalkan Nike, Indomie, atau misalkan tadi Apple gitu. Jadi karena brandnya udah di build secara bertahun-tahun, jadi meningkatkan loyalitas juga. Jadi long term concern-nya, kalau hanya mencari viral, ya ini nggak kekontrol secara feedback audience, nggak sustain, sama nggak menciptakan audience loyalis gitu. Nextnya, aku mau sedikit case study lagi nih teman-teman. Jadi terkait sama viral itu belum tentu bikin um, sukses atau naikin revenue dan sebagainya. Contohnya Fire Festival. Ada yang tahu nggak Fire Festival ini apa? Jadi Fire Festival ini basically ya ini dilakuin sama seorang yang punya banyak jaringan lah ke selebriti-selebriti papan atas, ke orang-orang super kaya untuk bikin dedicated party di satu pulau di New Zealand gitu. Ini lumayan kenceng banget secara publikasi. Um, influencer-influencer influencer papan atas, The Kardashian, kalau kalian tahu, Kylie Jenner, Kendall Jenner dan lain sebagainya, mereka ngepromosiin event ini, terus event ini di-push gede-gedean di sosial media. Pertanyaannya, ini viral nggak? Super, super viral gitu. Tapi ini sukses nggak secara event? Nggak sukses, event ini batal karena banyak banget sesuatu yang dipaksakan sebelum waktunya. Meaning, secara preparation harusnya lebih lama lagi, secara venue lebih baik lagi. Cuman karena ini viral, udah terlanjur viral, udah banyak yang FOMO terkait sama event ini, banyak yang nuntut, ayo dong cepetan, cepetan, cepetan. Terus si penyelenggaranya juga bisa dibilang nge-push festival ini lebih cepat dari sebelumnya, ya bikin festival ini jadi flop gitu. Tapi kalau ditanya ini viral, viral. Tapi kalau ditanya ini sukses mendatangkan revenue, justru enggak sama sekali. Ini super flop dari segi sustainability gitu. Viral di awal, tapi ini event yang enggak kejadian gitu. Bahkan yaitu di Netflix bikin dokumenternya, atau di Hulu bikin dokumenter terkait sama Fire Festival ini gitu. Itu. Jadi viralitas itu bisa datang dan pergi secepat itu gitu. Jadi dari viral tapi belum tentu mendatangkan revenue atau sustain yang berkelanjutan. Oke, aku masuk ke chapter terakhir. Chapter 6.
Gitu. Chapter 6, aku akan mulai dengan key takeaways-nya apa sih dari webinar kita hari ini gitu. Next ya, Kak. Next ya lagi. Yang pertama, ini yang aku mention dari tadi gitu, terkait sama konsistensi. Jadi, viral itu nggak cukup, tapi konsistensi itu yang paling penting. Gimana kita konsistensi ngomongin soal brand kita, brand value yang kita punya, brand USP. USP itu unique selling point yang kita punya. Itu gimana kita konsisten untuk ngomongin itu. Jadi komunikasiin itu terus-menerus secara persisten untuk bikin secara brand itu kita sustain untuk compete di sosial media. Nextnya Kak Faisal. Kemudian emotional connection gitu. Jadi gimana caranya dengan konten kita bikin audiens itu merasa punya koneksi dengan brand gitu. Jadi berbagi perasaan yang emang relatable sama brand lewat konten. Jadi pas mereka ngeliat kontennya, iya lagi ini gue banget lagi. Ah iya juga lagi. Atau ya tadi ada 5 prinsipal tadi yang bilang, ya lagi kontennya lucu. Atau ya ada part brand ngikutin konten yang trends gitu. Jadi konsistensi, emotional connection, terus nextnya Kak, sama platform customization gitu. Jadi nyesuaiin kontennya nih dengan karakteristik masing-masing platform gitu. Kayak misalkan, oke, brand A di Instagram emang ya udah mereka buat foto produk gitu, yang emang foto cakep-cakepan lah terkait sama produknya. Misalkan kalian punya brand apa, skincare gitu, ya udah di Instagramnya misalkan sesuai sama platformnya ya. Ya udah itu buat visual aja gitu, meaning ya udah nih foto produk, ini produknya cakep atau apa. Cuman misalkan kalian mau masuk ke TikTok, ya udah formatnya lebih ke video base yang emang storytelling setelah pakai produk ini tuh gimana, atau tips and triknya gimana gitu. Terus mungkin pertanyaannya, di Instagram bisa juga Kak dengan pakai video, betul. Tapi tentu em, lebih baik dengan platform customize ini, beda platform, beda konten itu lebih baik dibandingin satu platform, di beragam platform tapi kontennya sama gitu. Itu secara basic principle yang ku pelajarin seperti itu. Nextnya Kak Faisal. Dan inilah yang jadi kunci untuk long term sukses buat brand. Jadi bukan mengejar viral. Viral itu satu hal, itu kita kejar terus gitu. Cuman setelah viral atau setelah gagal viral itu gimana? Ini yang paling penting. Konsistensi, emotional connection, dan juga platform customization gitu. Itu. Nextnya, Kak Faisal. Oke, ini last slide yang aku mau share juga. Jadi, apa sih yang harus kita lakuin dari semua ini gitu? Nextnya, Kak Faisal. Yang pertama, please fokus untuk long term game gitu. Kalian tentu kalau punya brand, atau ini berlaku juga untuk kayak personal branding ya. Tentu kalian mau long term kan, gak mau dikenal cuman kayak sebulan. Oke ini sebulan sebagai social media specialist, atau oke sebulan sebagai content creator lucu kan, gak mau kayak gitu kan. That's why perlu fokus ke long term gitu. Nggak apa-apa, ini don't chase virality, tapi build a consistent brand naratif setiap waktu gitu, terkait sama branding yang mau kalian ciptakan. Yang kedua, nextnya create content yang emang punya relatability gitu, punya resonansi sama audiens. Ini juga udah ku sebut berulang kali dari depan. Viral content itu mungkin connect because ya udah ini tuh ngehook di based on trends, based on viral content gitu. Cuman untuk dapetin core value dari audiens, ya ini harus dilakuin secara konsisten untuk nge-build konten-konten yang emang punya resonansi emosional sama audiens. Yang ketiga, nextnya, terus yang tadi ku mention juga, ini mesti customize untuk each platform itu better ya, dibandingin beragam platform, satu konten. Nextnya Kak Faisal, dan yang terakhir, kalian mesti evaluasi terus-menerus gitu. Measure impact, not just engagement. Jadi untuk fokus ke long term metrics, kalian tuh perlu ngeliat cara matrix tuh ROI-nya gimana. Jadi bukan sekedar engagement, tapi ini di next phase lah ya. Kalau kita punya kesempatan lagi nih, kita akan bahas lebih detail gitu terkait sama measurement impact-nya tuh seperti apa sih yang perlu diukur untuk ngelihat long term ini gitu. So far itu. Nextnya Kak Faisal. Oke,
Itu aja teman-teman dari aku. Thank you sama see you in season 3. Karena temanya adalah Squid Game. Nextnya Kak Faisal. Oke, let's discuss untuk Q&A session. Ini aku serahin ke Kak Kenia lagi ya. Boleh Kak Kenia? Terima kasih banyak Kak Gun. Wah, ini teman-teman ini ilmunya daging semua. Pokoknya nggak berasa loh ini udah 1 jam. Nah, Kak Gun, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, sekarang eh, mau masuk ke sesi tanya Sesi jawab tanya ya, jawab. teman-teman. Boleh di-mute dulu. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk 5 pertanyaan dari peserta. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan dulu ya teman-teman, jangan lupa seluruh peserta wajib untuk mengisi link absensi dan feedback dengan nama yang sebenarnya ya teman-teman ya. Kalau tidak nanti di sertifikatnya tidak ada namanya kalau tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Oke, seperti yang sudah disampaikan di tata tertib tadi yang saya bacakan, pertanyaan diajukan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Jangan raise hand dulu ya teman-teman ya. Nanti dapat aba-aba dari saya. Seperti yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah nih teman-teman. Jadi supaya nanti tim YPP tidak susah mencari namanya, gunakan nama yang sesungguhnya. Oke, siap untuk belum dulu. Kak Randy di lower hand dulu. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang pertama? Oke, dari Fatul Creator. Oke, silakan Mas Fatul. Mas Fatul masih di mute, Mas Fatul. Mas Fatul, suaranya belum ada. Suaranya Mas Fatul. Mungkin headsetnya dibuka dulu kali ya, Mas Fatul ya. Coba. Oke, Kecil banget Mas Fatul, kecil banget suaranya. suaranya coba bisa lebih besar Mas Fatul. Iya, lo. Nah, Oke, jelas. aman. Silakan Mas Fatul dengan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih untuk Kak udah mempersilahkan saya untuk yang konten sangat-sangat mantap sekali Kak. Langsung to the point pertanyaannya Kak. Mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang pengen tahu gimana caranya sih orang-orang yang awam atau baru muncul sebagai kreator, mereka pengen menentukan niche apa yang sesuai dengan yang mereka jalani, terus strategi apa sih biar dia bisa boom, dapat konten organik, terus habis itu dia viral dan konsisten long term. Kalau aku sih, aku mau sharing aja Kak ya. Kalau aku sih coba 30 atau 50 video dulu secara konsisten, misal konten education gitu. Terus kita baru lihat di insight-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya ada kenaikan baru oke, ada kenaikan gitu. Terus juga kadang dari beberapa konten yang kita sharing, salah satu pasti ada yang nggak kita kira itu kontennya naik gitu. Tapi ketika kita fokus kayak editingnya bagus, skripnya bagus dan lain-lain, malah biasa aja gitu. Kadang kalau kita bikin sama teman-teman nggak sengaja gitu, tapi mana naik gitu. Terus inti pertanyaannya, biar kita sama teman-teman itu bisa semangat konten, strateginya itu seperti apa Kak untuk Kak Guan dan teman-teman YPP, biar kita itu bisa semangat terus dan nggak patah semangat di jalan di tengah-tengah gitu, karena konten kita yang stack dengan view yang seperti itu terus dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih Kak dari aku Kak. Terima kasih banyak Mas Fatul. Silakan Kebun di. Oke, makasih Kak Fatul. Pertanyaannya menarik banget ya. Gimana pertama nentuin persona gitu ya.
untuk niche audiens itu gimana gitu. Terus juga terkait sama gimana yang semangat gitu ya. Sebenarnya kalau dariku cukup apa ya, aku mau fair-fairan aja gitu terkait sama pertama tuh harus tarik terkait sama tujuan kontennya dulu sih sebenarnya. Tujuan kontennya itu literally beneran karena emang suka ngonten atau punya purpose lain gitu selain emang suka ngonten misalkan ya uang atau apa dan itu juga nggak masalah gitu. Pertama harusnya tujuan konten tujuan dari kontennya itu apa gitu. Meaning dari tujuan itu akan lumayan beda tuh jalurnya. Kayak misalkan kalau tujuan emang suka ngonten ya itu kan lebih apa ya terlihat genuine, nothing tulus dan sebagainya gitu. Itu kemungkinan audiens itu akan mudah relate gitu terhadap isi konten dibandingin emang yang tujuannya tuh beda dari itu. Tapi aku nggak bilang bahwa tujuan yang beda itu salah juga. Jalurnya banyak banget, ada 1001 jalan menuju Roma gitu terkait sama tujuannya. Jadi harus di-define dulu tujuannya. Dari tujuan itu kita tentuin tuh alur mana yang mau kita pakai untuk jalan gitu. Kemudian untuk yang persona, tadi Kak Fatul bagus banget jawabannya gitu. Itu bisa dari Kak Fatul ngonten misalkan 50 video gitu. Terus dipilih tuh mana dari 50 video itu yang menghasilkan traction yang paling oke gitu kan. Dari 50 itu, kemudian dari traction yang oke itu ya udah kita simplify, oke ternyata lebih suka audiens tuh lebih suka gue ngonten makanan gitu. Atau audiens lebih suka gue ngonten ngevlog misalkan kayak gitu. Itu bagus banget. Itu tapi aku punya dua jawaban. Yang pertama jawabannya persis kayak Kak Fatul, tentuin dari market yang emang suka sama konten kita. Itu, which is yang tadi Kak Fatul bilang, ada 50 konten, kita A/B testing terus-menerus sampai kita temu format yang audiens itu cocok sama konten yang kita buat. Yang kedua, aku ngerasa ada part persona tuh yang emang munculnya dari dalam gitu. Meaning dari keresahan aja. Dia itu banyak konten kreator besar itu yang jadi besar itu karena ya based on keresahan aja. Dia quote and quote ya, nggak peduli sama market seperti apa, tapi ya udah, emang dia suka makan, dia bikin konten vlog makan misalkan, atau dia secara background itu financial literacy gitu, jadi dia bikin konten tentang financial literacy. Jadi dari persona atau dari keresahan yang mereka punya, ya akhirnya terbentuk tuh niche audiensnya masing-masing gitu. Jadi ada dua jalur Kak Fatul. Yang pertama, A/B testing sebanyak-banyaknya sampai nemu format yang cocok. Yang kedua, kalau menurutku itu ya udah mulai dari dalam aja, meaning punya keresahan apa untuk dibagiin ke konten gitu. Dari situ akan ketemu niche audiensnya masing-masing. Itu sih jawaban aku, Kak Fatul. Terima kasih banyak Kak Gon. Terima kasih Kak Fatul untuk pertanyaannya. Oke, kita mau menuju ke pertanyaan kedua. Ayo teman-teman silakan raise hand. Ini tadi siapa? Mas, siapa ini? Gin, Gindoif. Oke, silakan Mas Gindoif. Halo, selamat siang Kak Halo Kak. Wan. Eh, ini pertanyaan saya terkait sama masih berkaitan dengan mencari niche tadi ya. Eh, Gimana sih kalau misalnya kita ingin bikin sebuah akun kreator gitu ya untuk pribadi, tapi kita belum nemuin nih USP kita tuh apa gitu. Kita tuh sebenarnya lebih menonjolnya di mana gitu. Gimana kalau strategi kita untuk menemukan USP kita supaya apa ya konten-konten yang kita bikin tuh lebih mungkin bisa lebih relate sama audiens-audiens yang kita tuju nantinya Kak. Terima kasih. Oke, boleh aku jawab langsung Kak Kenia? Silakan Kak Gon langsung dijawab. Oke, makasih banget Kak Gindoy pertanyaannya gitu. Em, aku berangkat dari tadi dari Kak Fatul juga kali ya. Meaning untuk menentukan niche itu aku selalu bagi jadi dua gitu. Yang pertama itu terkait sama oke, ada keresahan apa yang kita punya dari dalam dan kita tuangin lewat konten gitu. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, itu yang tadi Kak Fatul jabarin juga, dan ini jadi pertanyaan dari Kak Gindoif gitu. Oke, kalau kita belum punya keresahan nih, tapi kita emang mau ngonten gitu. Terus untuk dapat niche-nya tuh gimana ya? Sebenarnya tadi jawaban Kak Fatul tuh oke banget. Ya udah, A/B testing sebanyak-banyaknya Kak Gindoif. Meaning, produksi konten 10, 20, 30. Please, untuk awalnya, jangan ngelihat jumlah views dulu gitu. Tapi yang paling penting itu konsisten. Misalkan seminggu dua, seminggu dua, sehari upload dua konten gitu. Tapi itu konsisten dilakuin selama at least 6 bulan gitu. Nah, banyak konten kreator baru yang nggak punya muscle itu gitu. Dia ngeliat dia baru ngonten misalkan 3 bulan. Itu juga kontennya kayak uploadnya seminggu satu. Terus ngeliat viewsnya belum naik atau belum apa, dia berhenti gitu. Itu banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi yang diperluin tuh konsistensi sama persistensi sebenarnya. Meaning kalau udah punya konsistensi itu, sehari dua konten, terus seminggu itu berarti 14 konten, lakuin terus-menerus selama 6 bulan, itu harusnya akan kelihatan Kak Gindoif terkait sama mana konten yang works secara numbers dan itu bisa jadi pertimbangan untuk menentukan niche. Ini aku dapat dari tim aku. Tim aku kebetulan namanya CT gitu. Dia real content creator. Dia selalu bilang ke timku, ke anak-anak di timku gitu untuk ya udah kalau untuk mulai jangan kebanyakan mikir gitu. Mulai aja udah, ngonten aja yang kalian bisa gitu. Entah POV, entah apa, entah sesimpel kayak misalkan kalian lagi makan nih. Kalian naruh kamera gitu di depan, kalian makan terus nanti kontennya ditambahin caption atau copy aja gitu. POV em, makan sendirian, jomblo ala-ala gitu lah. Terserah yang penting sesuai persona kalian gitu. Tapi poinku adalah konsisten sama persisten dulu dan di situ akan nemu niche-nya setelah ngonten secara konsisten persisten sampai dengan 6 bulan. Itu sih yang ku dapat dari temanku juga cetek namanya, Kak Gindoif. Terima kasih Kak Gun, terima kasih banyak Mas Gindoy. Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar teman-teman. Di lower hand dulu ya, sebentar. Oke, Mas Raymond. Di lower hand dulu teman-teman. Sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Alf. Oke. Muhammad Al Faruk. Mas Al Faruk bisa dibuka videonya. Oke, Halo, silakan. halo Kak, udah Iya, ada halo. suaranya belum? Sudah kedengaran. Silakan Mas Al Faruk dengan pertanyaannya. Oke, sebelumnya aku mau tanya ke Kak Guan. Kak, aku mau tanya nih, kebetulan aku masih seorang pelajar ya, masih seorang pelajar SMA yang pengen bikin konten edukasi gitu tentang bagaimana kita membangun personal branding atau aktif dalam organisasi gitu. Nah, menurut saya sendiri tadi bahwa untuk membuat konten yang viral itu perlu ada 5 elemen ya. Yang pertama itu emosional, yang kedua relate, yang ketiga conversation, yang keempat eh, apa shock gitu ya, yang kelima sama FOMO. Nah, untuk membuat konten edukasi kita menjadi viral, apakah kita perlu menggunakan metode edukasi dengan menyisipkan unsur-unsur elemen yang telah disebutkan tadi gitu Kak. Terus mau tanya juga kakak sebagai spesialis media konten kreator lah gitu ya. Tantangan terbesarnya apa sih Kak gitu? Terima kasih. Oke, thank you Al Farouk ya. Pertanyaan bagus banget gitu. Yang pertama tuh terkait sama gimana mulai untuk konten edukasi sama personal branding gitu. Sebenarnya jawaban simpelnya itu benar-benar sesimpel kita mulai dulu gitu. Ngonten dulu secara konsisten dan persistence, dan dari situ kita lihat secara measurement itu seperti apa gitu. Dan kalau pertanyaan tadi terkait sama personal branding atau apa, menurutku em, yang ngomongin soal personal branding, dia juga udah punya personal branding dulu gitu di sosial medianya. Meaning itu dulu yang ditampilin gitu.
Misalkan kamu mau ngomongin soal edukasi atau apa, ya udah kamu konsisten itu dulu sampai kamu punya cap, oke ini personal brandingnya si Kak Faruk ini emang terkait sama personal branding gitu. Dan saat kamu ngomongin personal branding, orang tuh juga punya trustworthy kamu karena kamu punya jejak itu gitu. Jadi itu harusnya ditaruh di belakang. Tapi yang di depan, ya udah konten edukasi aja karena emang pas sama field kamu gitu. Jadi pas udah ngomongin soal konten edukasi, udah konsisten, udah persisten, baru tuh ngomongin soal personal brandingnya gitu Kak Faruk ya. Kalau menurut aku gitu. Dan pertanyaan keduanya terkait sama konten viral, balik lagi. Ini tuh semacam best practice. Bahkan tadi contoh-contoh yang aku bawa, ada satu konten yang cuman checklist di satu elemen itu dan tetap viral gitu. Itu tetap bisa. Poinku adalah nggak ada best practice yang benar-benar best practice untuk mengulang formula yang sama gitu. Bahkan di level content creator di sini, siapapun content creatornya yang followersnya di angka 1 juta, 2 juta, beberapa temanku karena aku di brand dan kerja sama-sama content creator, yang mereka juga punya tantangan itu gitu. Untuk nge-replicate, nih mereka udah punya best practice-nya nih. Faruk nih terkait sama, kemarin konten gue viral nih, gue udah ngelakuin step A sampai step Z gitu. Tapi kok pas direplicate step A sampai step Z itu kok nggak nggak melulu viral lagi ya. Balik lagi, ini formulanya sangat-sangat bukan formula yang rigid gitu. Jadi paling penting itu A/B testing. Kayak misalkan baru konten edukasi, ya coba aja di 3 detik pertama kasih clickbait. Misalkan ternyata edukasi Indonesia lalala misalkan ya itu clickbaitnya gitu. Terus nanti di video selanjutnya cari formula lain gitu. Apakah ada call to action di depannya atau misalkan di depannya tuh di 3 detik pertama dikasih karena nih ngomongin pendidikan misalkan ya Menteri Pendidikan kita atau siapa gitu itu bisa jadi pembuka jalan untuk membuat konten yang quote unquote viral gitu. Jadi masih di crack banget konten per kontennya, terus A/B testingnya juga masih dikencengin, dan di tiap A/B testing itu dicatat kenapa konten ini oke, kenapa konten ini enggak. At least itu yang aku pelajarin gitu. Kemudian pertanyaan ketiga ya, yang aku ingat tadi terkait sama tantangan. Apa sih tantangan aku gitu? Karena aku em, lebih ke brand ya, bukan ke bukan untuk konten pribadi gitu. Aku bikin konten tapi ya kontennya benar-benar konten stories sama teman-teman dan sebagainya atau konten-konten TikTok yang memang lagi rame gitu. Cuman bukan itu tujuanku karena tujuanku lebih ke brand. Tantangannya so far saat aku di agensi itu ya banyak brand dan tentu banyak objektif, banyak kepala. Ya paling nyesuain lah terkait sama brand personanya seperti apa dan output campaign di sosial media seperti apa. Itu tantangan paling besarnya gitu. Dan sekarang karena aku handle satu brand secara dedicated gitu di Grab, tantangannya lebih ke banyak banget services di dalamnya dan gimana komunikasiin itu ke target audiens yang benar gitu. Misalkan ada Grab Bike itu misalkan untuk pelajar gitu gimana komunikasinya itu untuk pelajar misalkan atau ada Grab Car Premium gitu itu untuk eksekutif muda misalkan itu gimana komunikasinya itu untuk eksekutif muda jadi different brand different USP tentu different communication style di sosial media different content paling itu sih tantangan terbesarnya gitu ya balik lagi aku terus belajar karena tren ini tuh cepet banget Faruk gitu. Kamu masih muda, kamu lebih cepat compete terhadap tren. Di umuran aku itu akan lebih sulit, tapi aku akan terus kejar itu karena balik lagi sosial media tuh trennya berubah, algoritmanya berubah. Bahkan bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan hitungan minggu, hitungan hari gitu sih. Itu sih paling tantangannya yang aku punya gitu di karir profesional aku ya. Oke, terima kasih banyak Kak Guon. Terima kasih Makasih Kak. Faruk. Semoga Sama. menjawab ya. Oke, Kak Guon masih ada 2 pertanyaan lagi ya, karena ini banyak banget nih ya. Teman diingatkan lagi ya, nanti untuk selalu mengisi, jangan lupa mengisi link absen dan link feedback. Oke, oke, boleh? Oke, 1, 2, 3, silakan. Ini dengan tadi ada Kak Isabel nih. Awet nih. Silakan Kak Isabel.
Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Kak, saya ada pertanyaan. Ini bagaimana menyikapi kalau sudah membangun suatu brand, lalu terkena dampak negatif dari suatu konten kreator lain, seperti kayak kasusnya Code Blue yang sempat viral beberapa waktu lalu. Terima kasih. Oke, makasih Isabel. Pertanyaannya bagus banget gitu. Gimana cara apa ya melawan bukan melawan ya, meminimalisir backlash gitu dari output konten ataupun ya dari konten kreator gitu. Kalau dariku simple sih. Aku selalu berdiri di uh, dalam value yang ku punya gitu. Meaning, misalkan kalau emang kita udah punya value itu dan kita jalannya lurus-lurus aja, tentu kayak ada something yang tadi gangguan dari luar atau apa, itu as simple as kita clarify gitu. Kita bikin apa TikTok live untuk clarify bahwa ini gak bener atau apa. Tentu netizen tuh akan nge-back that secara value yang kita punya seperti apa gitu. Kita trustworthy enough gak untuk ngomong seperti itu, atau kita punya reputasi nggak untuk ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Itu akan balik lagi sih ke audiensnya gitu. Cuman kalau dariku, aku terus berpegang pada value ya. Jadi kalau memang kita punya value yang oke dan reputasi itu kita jaga, meaning kalau misalkan ada backlash, kita as simple as ya udah kita akan bikin klarifikasi gitu dan jelasin kronologisnya secara ringkas, padat dan jelas. Itu langkah yang mungkin paling praktikal gitu. Cuman dalam konteks yang lebih luas, Isabel, ini tuh butuh tim yang emang lebih mumpuni gitu. Misalnya dalam konteks brand ya, ini tuh butuh semacam apa ya, public relation atau tim communication yang emang mumpuni gitu untuk ngehandle isu ini. Gimana cara kita ngebuat press release juga penting, press release klarifikasi juga penting gitu. Mungkin kamu juga keterpa kan beberapa brand yang misalkan dia ngelakuin blunder ya, quote and quote gitu. Terus diserang sama netizen. Cuman ternyata respon dari brand itu bukan malah tone down atau minta maaf, tapi malah sebaliknya gitu, malah nyerang balik netizen atau apa. Makanya itu pentingnya tim PR atau tim communication di satu perusahaan atau satu brand gitu. Dia harus nentuin tuh mana yang emang langkah-langkah strategis untuk yang mengembalikan kepercayaan publik setelah adanya backlash gitu. Jadi kalau aku simpulin ada dua langkah gitu. Kalau brand yang masih kecil, oke, ini butuh butuh sedikit pengalaman tapi berangkat dari value dulu. Kalau value kita lurus harusnya lebih gampang untuk nge-counter isu sama itu harus belajar dari pengalaman juga. Kalau misalkan blundernya datang dari kita harus genuine juga sih minta maaf gitu. Kalau emang salah, kita minta maaf. Misalkan kita singgungan sama audiens, audiens itu nggak terima sama services kita, mereka blow out ke sosial media, dan ternyata emang beneran kita yang salah gitu. Tadi kan Isabel contohnya, brandnya tuh nggak salah kan? Tapi kalau brand yang salah tuh gimana? Ya udah kita as simple as kita coba telah dulu kalau emang benar itu kita yang salah, genuine minta maaf, dan coba get back kepercayaan publiknya dengan ngasih misalkan ya komplementari gitu ke audiens itu. Oke Kak, maaf karena kemarin produknya ini ngecewain Kakak, ini aku kirim produk baru ya Kak, free free of charge kayak gitu-gitu. Jadi way of workingnya banyak banget gitu. Makin gede brandnya, tantangannya makin besar, makin kompleks pengambilan keputusannya. Tapi kalau dari brand kecil sampai brand besar, kurang lebih secara ways of workingnya seperti itu sih Isabella. Gitu. Lumayan clear gak? Terima kasih Kak Buon. Gimana Isabella, sudah clear? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Satu lagi, teman-teman ya. Sebentar ya. Satu lagi kesempatan bertanya. Oke, silakan raise hand. Ini tadi ada lagi ya Mbak Cindy Andika Fiona. Silakan Mbak Cindy. Oke Mbak Cindy. Sebelumnya udah terdengar belum suaranya? Aku sudah dengar. Sudah Mbak. Terima kasih. Perkenalkan saya Cindy Andika Fiona. Saya dari komunitas Media Literasi Indonesia International dan Dream Team. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan.
Yang pertama, gimana perbandingan branding personal di Instagram, TikTok, dan Facebook, dan gimana cara mensukseskannya. Lalu, kalau kakak sendiri tuh tipikal konten itu pakai outline dan prom nggak sih? Dan kriteria viral minimal itu ada angka jumlahnya nggak? Dan yang menentukan insight itu bagus seperti apa? Terima kasih. Sebentar, mungkin Mbak Cindy karena keterbatasan waktu, mungkin nanti Mas Gon dijawabnya kalau mungkin belum tidak bisa dijawab semua nggak apa-apa ya. Ya, ya. Silakan Mas Terima kasih Gon. ya. Oke, thank you. Oke, tadi yang pertama cara bikin konten kali ya. Em, Kalau dalam konteks brand aku yang aku pegang, itu kami bikin kontennya lumayan beragam, Cindy. Meaning ada yang pakai prom, ada yang emang syuting ala konten kreator gitu. Jadi emang lumayan beragam, jadi nggak satu format karena konten yang kami produksi juga lumayan banyak untuk brand yang lagi ku handle saat ini gitu. Jadi nggak ada satu ajak bikin konten yang emang formatnya tuh kami buat rigid gitu. Jadi formatnya sangat-sangat banyak gitu. Jadi nggak ada yang nggak bukan dulu pakai prom atau apa, tapi dikombin dari beragam aspek gitu. Karena konten yang kami produksi itu mungkin dalam 1 bulan itu mungkin mencapai 100 konten gitu untuk brand yang ku handle. Karena balik lagi brandnya lumayan kompleks secara services, jadinya secara format pembuatan konten itu nggak seragam, jadi beragam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sama tadi tuh pertanyaannya menarik banget terkait sama benchmark ya, virality itu seperti apa? Perlu berapa banyak numbers, perlu berapa banyak angka, perlu berapa banyak ini untuk dibilang konten ini viral atau enggak gitu. Nah, kalau di internal timku itu kami punya benchmark internal gitu. Kami nggak mandang konten ini viral karena balik lagi ya, mungkin dari 100 konten yang kami buat yang memenuhi kriteria viral itu mungkin cuma 1 2 gitu. Tapi gimana caranya konten yang kami produksi di tiap bulannya, tiap minggunya, tiap harinya itu at least di atas benchmark yang kami punya. Misalkan konten Instagram gitu. Benchmarknya itu misalkan views-nya 20.000 gitu. At least gimana caranya konten yang kami produksi views-nya tuh harus di atas 20.000 gitu. Dan kalau memang nggak mencapai itu, misalkan dari 100 konten yang nggak mencapai itu 20 konten nih yang di bawah 20.000. Nah itu kami ada evaluasinya, Cindy. Kami akan evaluasi kenapa konten 20 konten ini nggak memenuhi benchmark yang kami punya, which is di angka 20.000 views. Dan dari situ ada key take outs-nya biasanya. Itu kalau di dunia kerja itu biasanya ada eksekusi, kemudian evaluasi, kemudian ada key take outs-nya atau learning-nya untuk next step kayak gimana. Jadi misalkan dari 20 konten itu nggak works, oke, ada konten yang di take out misalkan dari konten pilar. Atau ada yang diubah secara format, ada yang ditweak secara model atau product placement dan lain sebagainya. Jadi elemennya tuh nggak bisa satu tambah satu sama dengan dua, tapi lumayan banyak elemen to Z-nya sampai dengan konten itu tuh dianggap nggak memenuhi kriteria. Tapi patokan kami bukan virality tapi benchmarking internal. Karena itu yang lumayan penting dan lumayan konsisten. Karena kalau dari virality itu akan beragam banget tuh Cindy. Karena tadi tuh gambarannya 100 konten, ya mungkin hanya 2 yang viral. Karena kan tujuan kami emang nggak melulu soal viral kan. Tujuan kami kan juga ada part jualannya, part kenalin produknya, part promosinya, dan itu nggak melulu, dan itu susah untuk memenuhi checklist virality. Karena virality itu biasanya less branded, nggak banyak nggak banyak brand masuknya, nggak ada promonya dan sebagainya. Itu sih so far. Semoga menjawab ya Cindy. Terima kasih Kak Cindy. Kak Cindy sudah terjawab. Oke, Kak Guon, terima kasih banyak juga. Ini sesi tanya jawabnya. Mohon maaf ya teman-teman, kami sudahi. Maaf untuk tidak bisa semua pertanyaan diakomodir karena keterbatasan waktu. Oke, sekali lagi teman-teman, saya infokan untuk dapat mengisi absensi dan feedback karena sertifikat hanya dikirim kepada yang mengisi absensi dan feedback. Oke, kita sebelum diakhiri kita akan foto bersama ya, Gun. Oke, teman-teman silakan dibuka semua kameranya. Oke, sebentar. Oke.
Sudah siap? Slide pertama ya. Wah, ini full nih, ada mukanya semua. Oke, satu. Kak Haikal mungkin mau dibuka kameranya? Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua. Nah, ini juga oke nih. Semuanya dibuka. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Teman-teman, sudah siap? Satu, dua, tiga. Ini slide ketiga nih, nggak buka video nih. Masuk sih nanti. Slide terakhir, slide keempat. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih banyak, teman-teman. Baiklah, teman-teman, Sobat YPP yang hadir pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir pada webinar ini. Dan intinya tadi dari Kak Guon itu, saya mengutip sedikit, virality is not just about the content, it's about the container gitu. Terima kasih teman-teman sudah berdua jam webinar ini berlangsung. Terima kasih Kak Guon sekali lagi waktunya di weekend ini sudah mau meluangkan waktunya buat Terima teman-teman kasih semuanya. Kakak. Aku belajar banyak juga. Terima kasih. Terima kasih ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti jalannya webinar dari awal. Ini saya senang banget karena teman-teman ini nggak ada yang left loh dari awal sampai akhir, sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa jika ingin berdonasi teman-teman silakan ke YPP. Bisa membuka web di ypp.co.id atau di sosial media YPP_Indosiar SCTV. Mungkin Kak Guan Instagramnya atau TikToknya boleh di-share? Apa? Instagramnya Guan Rizky, cuman emang digembok. Tapi nanti aku save. Aku follow back. Oke, silakan teman-teman ya yang mau Sama-sama, makasih ya itu yang di Kak follow. Guon. Jangan lupa ya teman-teman ya form absensi dan feedback. Oke, teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya. Silakan teman-teman yang ingin berkegiatan lain silakan. Jangan lupa yang penting ya tadi semua form absensi dan sertifikat ada semuanya ada di link yang ada di chat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Dadah. banyak. Happy weekend. Dadah, happy weekend teman-teman.